Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kepada semua yang hadir. Semoga ya Rabb selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada panitia yang milih tema yang sangat penting. Sangat penting sekali bagi kita semua. Anakku. Karena ini hal, mohon maaf, mungkin banyak yang merasa peduli terhadap anaknya, tapi ternyata belum. Banyak yang berpikir untuk anak. Yakin gak ada di antara kita yang membiarkan anaknya? Gak ada. Pasti kita cinta anaknya, kita peduli terhadap anaknya. Tetapi apakah kita dengan cara yang sah, dengan cara yang baik atau tidak? Saya mau kasih contoh. Insya Allah ceramahnya gak panjang. Ilmiah, kayak yang saya tadi baca ilmiah. Insya Allah paling ya 10 menit lah cukup. Jujur, saya insya Allah mau berikan beberapa poin sangat penting sekali bagi kita semua. Kalau di antara kita punya usaha, punya bisnis, sebelum memulai, dia berpikir terus. Berpikir, bisnis ini baik atau tidak? Bagus atau tidak? Penghasilannya besar atau tidak? Selalu berpikir. Dan tanya sini, sana, ya. Misal, kalau mau buka bisnis restoran, ketika dalam perjalanan, setiap kali melihat restoran, melihat ini ramai enggak? Bagus enggak? Yang laku yang mana? Selalu berpikir. Karena ada dalam hati dia besok mau bikin bisnis. Sampai saking pikirannya terus, berpikir terus itu, terbawa ke mimpi. Sampai mimpi bisnisnya begini. Kenapa? Karena tiap hari berpikir. Setelah berpikir, dia bikin rencana. Betul? Rencana bagaimana caranya, modalnya, bekerjanya, dan lainnya. Setelah itu bergerak, bekerja. Setelah mulai bekerja, berusaha, selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta doa dari orang tua, minta doa dari mertua, dari ustaz, dari guru. Mohon doanya, saya punya usaha, mudah-mudahan lancar. Amin. 3 hal ini penting sekali kita lakukan sama anak kita. Karena anak itu investasi. Bahkan lebih penting dari investasi dunia. Karena investasi dunia itu sementara, investasi akhirat selamanya, jangka panjang. Saya mau tanya kepada diri sendiri sebelumnya dan seluruh jamaah, apakah pernah kita berpikir untuk anak seperti itu enggak? Saya yakin semuanya berpikir, semuanya bikin anaknya menjadi anak baik, semuanya bikin anaknya menjadi anak soleh. Tapi pernah berpikir seperti pikiran kita untuk dunia atau biasa-biasa? Setelah kita berpikir, apakah ada rencana supaya mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh, anak yang baik? Atau tidak? Yang ketiga, berdoa. Apakah setiap hari kita berdoa untuk anak atau tidak? Maksud saya apa? Kalau serius ada target untuk anak, kita selalu bergerak, selalu berpikir, selalu berusaha, setiap hari berdoa. Jangan tinggalkan doa untuk anak. Jangan tinggalkan doa untuk anak. Mohon maaf, kalau ada orang tua yang tidak mendidik anak-anak dengan baik dan tidak berdoa untuk anaknya, orang tua itu mengkhianati anaknya. Karena kebutuhan anak bukan hanya makan dan minum, bukan mempersiapkan rumah, mobil, ya, bukan. Mempersiapkan masa depan supaya beliau tidak membutuhkan, itu penting, itu baik. Tapi yang paling penting,
kita mendidik anak supaya dia selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Kalau antara kita punya anak yang orang tuanya tidak peduli sama anaknya, bukan tidak peduli, dia peduli tetapi dengan cara yang tidak sah, hanya peduli mempersiapkan kebutuhan dunia sampai dia lupa mempersiapkan bekal akhirat, nanti anak ini wallahi menuntut orang tua di yaumul qiyamah. Ya Allah, inilah orang tua saya yang tidak mengajarkan agama. Inilah orang tua saya yang tidak menyelamatkan kami dari fitnatul dunia. Inilah orang tua kami yang tidak mengajak ke masjid. Inilah mereka, ya Allah. Karena itu sebenarnya kewajiban, sebelum kita bicara keuntungan investasi, itu kewajiban bagi orang tua. Karena itu tolong catat 3 hal ini: pikir, usaha, dan doa. Gimana cara kita berpikir? Man akhlasa lillahi niyyah razaqahu Allah. Siapa yang niatnya tulus, ikhlas karena Allah, pasti Allah berikan. Selesai. Karena itu hadirin, kehadiran kita di majelis ini, saya mengucapkan terima kasih. Karena kehadiran Bapak Ibu di majelis ini dengan tema anakku investasi akhiratku, berarti ada harapan, ada keinginan dalam hati. Ya Allah, saya ingin anak saya menjadi anak saleh, anak baik yang membahagiakan saya, investasi bagi saya dunia dan akhirat. Itu berarti kehadiran antum ada niat baik. Tinggal kita bergerak ini. Bagaimana caranya? Tolong jangan sampai di antara kita yang suka berkata, anak saya masih kecil, anak saya masih kecil, 8 tahun masih kecil, 10 masih kecil, 12 masih kecil. Kapan mau jadi? Kapan kalau masih? Dulu yang membebaskan, yang jadi panglima Usama bin Zaid, umurnya 16 tahun. Bayangkan. Itu jangan sampai berkata anak saya masih kecil, belum sadar, belum faham. Faham apalagi di zaman masa modern ini. Faham semua, malah lebih faham dari orang tua. Betul kan? Banyak karena sosial media mereka lebih mengerti daripada kita ini. Mereka suka main. Karena itu saudara, pikiran kita mulai dengan niat yang tulus, betul-betul ingin menjadi anak saya anak baik, saleh dan salihah. Karena itu kewajiban saya sebagai orang tua kepada anak. Yang kedua, kita mulai mendidik anak-anak dengan baik. Bukan hanya mengajarkan agama, amalan, salat, ibadah, tapi tanamkan dalam hati iman dan yakin kepada Allah. Tanamkan dalam hati anak bahwa banggalah wahai anakku karena anda sebagai orang muslim, supaya jangan besok terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Tanamkan iman, bukan hanya ibadah saja. Tanamkan iman, ajarilah iman, ajarilah adab, akhlak dalam kehidupannya. Dan yang paling berat, mulai dari kita sendiri. Bapak Ibu, kalau bikin anaknya menjadi anak saleh, usahakan sebagai orang tua menjadi contoh baik untuk anaknya. Itu yang mungkin agak berat. Karena seorang anak itu terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemarin ada seorang bertanya, Syekh, gimana cara supaya anak saya tidak suka main HP? Karena suka main HP terus, kalau kita mau tarik HP malah marah sama kita. Saya bilang, ya Bu, cara pertama, ibu jangan main HP terus. Karena anak itu tahu HP dari mana? Ya dari orang tua, melihat orang tua main HP dan ikut-ikut aja lah kan.
biasa itu seorang anak terpengaruh kepada orang tuanya. Karena itu al-muallimul awal adalah orang tua. Guru yang pertama sebenarnya orang tua, khususnya ibu. Karena itu coba lihat ulama-ulama dulu yang didik rata-rata ibunya bukan ayahnya. Yang didik ibunya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Taimiyah. Banyak ulama yang didik ibunya bukan ayahnya. Rata-rata mereka yatim. Hanya ibu saja yang mendidik anaknya sejak kecil sampai besar.